Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi indexes di MongoDB. Apa itu indeks? Indeks adalah fitur di MongoDB untuk mengefisiensikan proses query atau pencarian data. Tanpa kita menggunakan indeks, MongoDB harus melakukan proses query dengan cara collection scan. Artinya mencari ke seluruh data dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya datanya ada 10.000 mungkin cepat ya, nyari dari data pertama sampai data ke 10.000. Tapi bayangkan kalau datanya udah nyampe jutaan, itu bakal lambat banget. Jika ada indeks, kalau kita membuat indeks pada collection di MongoDB, MongoDB bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan datanya, tanpa harus melakukan pencarian ke seluruh dokumennya. Jadi dibanding kita ngelakuin istilahnya collection scan dari awal sampai akhir, kita bisa menambahkan indeks untuk mempercepat proses pencarian datanya. Nah, indeks itu apa sih? Indeks itu adalah struktur data khusus. Ini tergantung algoritma database masing-masing ya. MongoDB mungkin beda sama algoritma indeks di database yang lain. Itu untuk menyimpan data dalam struktur yang mudah nanti ketika dilakukan pencarian. Indeks menyimpan specific field, lalu mengurutkan data field tersebut. Hal ini tidak hanya mempermudah proses pencarian, namun mempermudah ketika kita butuh melakukan pencarian dalam bentuk range dokumen, seperti paging. Kita pasti sering banget ngelakuin paging. Jadi page pertama, page kedua, seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau datanya nanti udah diurutin sama si MongoDB-nya dalam indeks, itu lebih gampang isinya di range-nya. Dan ketika datanya udah diurutkan secara indeks, maka ketika kita mau ngelakuin sorting pun itu lebih mudah dibanding datanya tidak terurut. Nah, secara dasar atau secara default, indeks di MongoDB itu cara kerjanya sama dengan indeks di relational database atau juga database yang lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya udah pernah pakai database yang lain, udah pasti di tiap database harusnya ada indeks ya. Nah, itu cara kerjanya harusnya sama. Yang membedakan mungkin kayak algoritma yang diimplementasikan oleh tiap database. Contohnya yang rata-rata dipakai algoritmanya namanya B-tree. Nah, ini beberapa function yang bisa kita gunakan untuk manipulasi data indeks. Yang pertama, create index. Ini digunakan untuk membuat indeks. Habis itu ada get indexes. Itu untuk mendapatkan atau melihat semua indeks yang ada di collection. Habis itu ada drop index, ini untuk menghapus data index. Oke, pertama kita bahas dulu tentang ID. ID di MongoDB itu sebenarnya sama kayak primary key di database relasional. Jadi kita tidak perlu menambahkan indeks untuk field ID. Kenapa? Karena dia akan secara otomatis ditambahkan indeks oleh si MongoDB. Maka dari itu ketika kita nge-get data by ID itu pasti kencang banget. Kenapa kencang banget? Ya karena udah ada indeksnya. Jadi MongoDB, tapi kalau misalnya kita pengen bikin indeks, bukan cuma di ID itu bisa. Jadi MongoDB mendukung penuh pembuatan indeks di semua field yang ada di dokumen. Dengan begitu kita bisa mempercepat proses query di MongoDB dengan query terhadap field tersebut. Jadi contohnya kalau teman-teman sering banget ngelakuin query berdasarkan field name, tinggal tambahkan aja indeks di name-nya. Maka otomatis ketika ngelakuin pencarian menggunakan field name itu akan lebih kencang. Nah, ini contoh sintaks yang bisa kita gunakan untuk membuat indeks di satu field. Jadi tinggal menggunakan create index, lalu di sini ada field, nama fieldnya ya, terus 1 artinya nanti indeksnya akan diurutkan secara ascending. Kalau negatif 1 itu nanti indeksnya akan diurutkan secara descending. Tinggal teman-teman pilih aja. Nah, selain itu, di MongoDB juga mendukung yang namanya compound index. Compound index itu apa sih? Compound index itu indeks yang lebih dari satu field. Jadi jika kita butuh melakukan query terhadap lebih dari satu field, kita juga bisa membuat indeks terhadap lebih dari satu field, atau disebut dengan compound index. Tapi ingat, MongoDB membatasi pembuatan maksimal field yang bisa kita buat di compound index itu sebanyak 32 field. Kalau lebih dari ini berarti nggak bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya ngelakuin query berdasarkan field name sama field kategori gitu ya, itu bisa tambahkan indeks. Indeksnya bukan satu-satu ya, tapi indeksnya langsung bikin satu indeks untuk dua field tersebut. Jadi kombinasi namanya compound index. Tapi kalau kombinasinya terlalu banyak, contohnya kayak 32 field lebih, itu nggak bisa. MongoDB cuma bisa membatasi 32 field.
Bukan 32 indeks ya, bukan, tapi 32 field di satu indeks. Nah, ini sintak untuk membuat compound index. Jadi kita tetap menggunakan create index, cuma bedanya di sini ada dua. Ada field yang pertama, teman-teman bisa sorting berdasarkan misalnya di sini ascending, field yang kedua ini bebas, ascending lagi silakan, kalau contohnya di sini adalah descending. Nah, saya udah bikin kodenya, teman-teman silakan buka filenya index.js. Oke, di sini contohnya. Misalnya kita ingin sering banget ya ngelakuin query di produk berdasarkan kategori misalnya. Nah, dibanding kita lambat, datanya mungkin sekarang nggak kerasa lambatnya ya, tapi nanti kalau datanya udah nyampe jutaan, itu datanya bakal kerasa banget lambatnya. Nah, kita bisa tambahkan indeks di kategori. Contohnya di sini pakainya ascending ya indeksnya. Jadi ini saya tinggal paste di Mongo Shell, enter, nah sudah berhasil. Nah, untuk dapat lihat indeks yang ada, ini teman-teman bisa menggunakan get indexes di collection-nya. Jadi saya akan buka. Nah, ini adalah indeks-indeks yang ada. Di sini ada 3 indeks, kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama di ID ya. Ini ada key-nya ID, karena memang default-nya langsung dibikin indeks di ID. Teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, ini indeks yang kedua, ini di text ya. Karena sebelumnya kita untuk ngelakuin operasi query text, kita bikin indeks. Nanti ini akan dibahas lagi lebih detail di materi tentang text index. Nah, yang kita bikin tadi adalah ini. Ini indeks ini. Indeksnya di key kategori dan dia ascending. Nah, secara default namanya ini, kategori underscore 1. Sesuai dengan ini ya, kategori 1 ascending. Ini kategori 1. Jadi nanti kalau kita mau delete data indeks, kita bisa menggunakan key ini atau menggunakan nama ini. Nah, artinya sekarang kalau kita ngelakuin pencarian berdasarkan kategori, itu harusnya lebih kenceng. Ya, walaupun sekarang nggak kerasa sih ya, karena datanya masih dikit gitu ya. Tapi nanti kalau coba teman-teman masukkan datanya nyampe puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, nanti kerasa banget perbedaan menggunakan indeks sama tanpa menggunakan indeks. Nah, gimana kalau kita mau ngedebug? Contohnya ya, kita bisa ngedebug menggunakan explain. Jadi kita pengen ngedebug apakah benar query yang kita gunakan itu pakai istilahnya pakai ini, pakai apa? Indeks atau enggak. Maka teman-teman setelah ngelakuin find, terus di ujungnya tambahkan explain. Ini untuk ngedebug. Nah, ini kita lihat, kita clear, explain. Nah, ketika explain ini lumayan, kalau teman-teman perhatikan mungkin awalnya agak bingung, tapi yang paling penting itu ada ini, EXScan. EXScan artinya query teman-teman menghit indeks. Jadi EXScan, indeks. Nah, ini indeksnya. Jadi query teman-teman ngehit indeks ini, kategori 1. Dan artinya apa? Ya artinya bagus berarti ya. Query teman-teman optimize, karena teman-teman ngelakukan query-nya pakai indeks ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kalau misalnya yang tidak menggunakan indeks, contohnya di sini kita pakai name ya, name. Name itu kan nggak ada indeksnya. Nah, kita lihat, enter. Nah, hasilnya di sini winning plan. Di sini ada winning plan ya, artinya query ini menggunakan apa? Nah, di sini ada call scan, collection scan. Nah, ini bahaya. Artinya dia untuk ngelakuin pencarian ini yang menggunakan name food ini, dia butuh ngelakuin collection scan. Artinya dari awal sampai akhir datanya di scanning. Dicek satu-satu. Bayangkan kalau ada jutaan, dia akan ngecek semua produknya satu-satu. Jadi pastikan teman-teman harus query-nya kena ini, index scan. Oke, contohnya ini juga di sorting ya. Di sortingnya berdasarkan kategori ascending, kita lihat. Hasilnya apa? Nah, lihat. Walaupun query-nya pertamanya ini all ya, harusnya di sini nggak pakai indeks, tapi ketika teman-teman sorting, dia langsung kena ini juga winning plan-nya. EXScan, index scan, berarti beneran kena indeks. Jadi ini aman.
Jadi enak banget kalau teman-teman menambahkan indeks, nggak cuma query-nya lebih kencang, ketika ngelakuin sorting pun jatuhnya lebih kencang. Oke, next-nya kita akan bikin lagi query yang pakai 2 field indeksnya. Bukan bikin query ya, bikin indeks, sorry. Jadi ini bikin compound index. Kita akan bikin di product, di mana kita akan bikin pakai stock dan juga tags. Oke, kita paste di sini. Selesai, kita lihat db products get indexes. Sekarang sudah ada ini ya, indeks yang selanjutnya. Jadi stock ascending, tags ascending. Namanya jadinya stock 1, tag 1 kayak gini. Oke. Sekarang kita akan coba ngelakuin pencarian ini. Ini harusnya menggunakan indeks ya. Nah, dapat. Untuk lebih jelas apakah benar menggunakan indeks, coba kita explain. Nah, lihat di sini dia benar winning plan-nya dia EX scan, index scan, dan indeks yang dipakainya adalah stock 1, tag 1, berarti benar kita query-nya menggunakan indeks. Nah, sekarang kita coba debug. Nah, gimana kalau kita query menggunakan stock? Tapi sebelumnya kita bikin ini compound indeksnya pakai stock dan juga tags. Nah, kalau kita query-nya pakai stock doang, apakah kena indeks yang ini? Kita lihat. Nah, lihat. Dia tetap kena. Jadi ini yang menarik di MongoDB. Jadi kalau teman-teman menambahkan indeks ya. Indeksnya misalnya ini 2. Terus teman-teman cuma nge-query 1 ini doang, dia bakal kena indeksnya. Tapi kalau teman-teman nge-query field yang kedua ini, dia nggak akan kena indeksnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nambahkan indeks field 1, field 2, field 3. Nah, kalau teman-teman query pakai field 1, dia kena indeks. Kalau field 1 dan field 2, dia kena indeks. Field 1, 2, dan 3, dia kena indeks. Kalau teman-teman cuma query 2 doang, dia nggak akan kena indeks. Jadi harus berurut ya. Kalau teman-teman nambahkan indeksnya ini. Jadi teman-teman query-nya cuma bisa 1, 1, 2, 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya ini lebih hemat sebenarnya. Jadi teman-teman bikin 3 indeks, teman-teman bisa dapat 3 kombinasi query yang optimize. Tapi ingat harus berurut ya. Jadinya 1, field 1, field 1, 2, field 1, 2, 3. Kalau teman-teman cuma field 2, ini nggak akan bisa. Contohnya, ini kan tadi udah ya, yang stock sama text, karena ini stock sama text. Nah, gimana kalau text doang? Kita lihat text doang. Nah, lihat, text doang dapatnya kolom collection ya, collection scan. Jadi walaupun kita udah punya indeks yang ini, stock dan ada text, di sini kan ada textnya. Kenapa dia nggak nge-hit indeks ini? MongoDB nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus dari field 1 ini atau ke 1 ke 2 baru kena indeks. Jadi kalau stock doang ini kena indeks, kalau stock dan tag itu kena indeks, tapi kalau yang field langsung field yang kedua ini di sini ini nggak kena indeks. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Ini pun udah lebih bagus ya dibanding relational database. Relational database itu kalau misalnya teman-teman bikin indeksnya pakai 2 field ini, kalau teman-teman query-nya 1 kolom, itu nggak akan kena indeks. Kolom ini pun nggak kena, kolom ini pun nggak kena. Harus beneran 2 kolom. Tapi kalau MongoDB itu kombinasi. Jadi kalau bikin yang tadi saya bilang, indeks 1, 2, 3, berarti teman-teman bisa query-nya pakai field 1, field 1, 2, dan 1, 2, 3. Jadi lebih banyak variasinya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin indeks 1, 1, 2, dan 1, 2, 3, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa ngehemat 3 indeks. Jadi cukup bikin 1 indeks, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah indexing strategi atau strategi ketika teman-teman bikin indeks. Jadi buat indeks untuk mendukung performa query teman-teman. Gunakan single index jika kita hanya ingin melakukan query terhadap satu field doang. Gunakan compound index jika kita sering melakukan query ke field pertama atau kombinasi field pertama dan kedua atau pertama dan kedua dan seterusnya yang tadi saya bilang ya. Nah, habis itu buat indeks untuk mengurutkan hasil query. Jadi kalau teman-teman sering ngelakuin pengurutan, itu silakan dibuat indeksnya juga. Sering-seringlah menggunakan function explain untuk mengecek apakah query kita sudah optimize atau belum.
Kenapa? Karena khawatirnya kalau teman-teman nggak ngelakuin explain sering-sering, contohnya teman-teman bikin query baru, terus teman-teman nggak ngelakuin explain. Kalau datanya kecil mungkin nggak kerasa ya, tapi nanti ketika di production, datanya udah gede, teman-teman lupa nge-explain, padahal ternyata belum ada indeksnya. Ketika di running, ngelakuin collection scan, dan itu bisa berat di database-nya. Yang paling parah mungkin database-nya nanti bisa mati gara-gara scanning datanya terlalu besar. Oke, mungkin sekian tentang indeks. Next materi masih tetap indeks, yaitu text index.